FM, Studi ada Pangkal Perjuangan, Suara Dinamika Masyarakat Pembangunan. Baik, terima kasih untuk mitra yang masih tetap session bersama kami. Dan satu kabar gembira untuk Anda semua bahwa Poltekkes Kemenkes RI Bandung bekerjasama dengan Hima Prodi Kebidanan Karawang bekerjasama dengan Panitia HKN tingkat Kabupaten Karawang ke-50 bakal menggelar seminar nasional kesehatan ya, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan mengangkat materi tentang isu terkini kanker serviks dan dampak free sex bagi kesehatan keluarga masyarakat. Dan yang spesialnya sebagai keynote speaker nanti ada Dr. Selika Nur Ahadiana, Ibu Dr. Selika Nur Ahadiana. Ya, sekaligus beliau adalah Wakil Bupati Karawang tentu saja. Ini nanti akan hadir mitra Studada pada Seminar Nasional Kesehatan hari Minggu 23 November 2014 jam 8 sampai dengan selesai di Gedung Aula Husni Hamid Pemda Karawang, Komplek Perkantoran Pemkab Karawang. Dan menghadirkan pembicara Dr. Boyke Dianugraha SPOG Mars tentang free sex dan kanker serviks. Kemudian juga Dr. Randa Safitri Mursid MSI dengan mengetengahkan tema free sex berdasarkan psikologi. Ya, baik mitra saudara, ini akan sangat menarik sekali untuk Anda ikuti. Dan siapapun Anda dapat mengikuti seminar nasional kesehatan ya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan masih pada diperingati pada bulan November 2014. Baik, kembali saya ingatkan untuk Anda dapat hadir pada hari Minggu di 23 November 2014 pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai di Gedung Aula Husni Hamid Pemda Karawang. Dan pendaftaran mitra Studada Anda dapat menghubungi Dr. Dini Nurdianti MEPID PKM Rawamerta dengan nomor 0812 102 85000 atau juga melalui Prodi Kebidanan Karawang dengan kontak person Monik di 0857 5959 4583. Kemudian juga Anda dapat menghubungi Unsika atau kampus Unsika dengan kontak person di Rina Marlina SSI 0856 2407 8484. Ya, mitra Studada, Anda dapat menghubungi ketiga nomor tadi untuk pendaftaran atau registrasi ya, untuk mendapatkan juga fasilitas seminar KIT, kemudian juga mendapat sertifikat, dan di sana juga akan dibagi-bagikan door prize atau hadiah menarik mitra Studada. Juga tentu saja ada coffee break dan dapat makan siang ya. Sudah termasuk HTM ya, atau voucher ya di untuk mahasiswa ini sebesar Rp100.000 dan untuk umum sebesar Rp125.000. Oke, baik mitra Studada, sebelum saya nanti akan kembali menghadirkan dokter yang akan berbagi dengan Anda, berbagi apapun itu tentang dunia kesehatan, khususnya siang hari ini akan membahas tentang yang berkenaan dengan seminar ya. Ini mengapa terus kami informasikan untuk Anda, karena tentang free sex dan kanker serviks ini akan sangat luar biasa sekali untuk Anda ketahui mitra Studada. Efek atau dampaknya akan seperti apa Anda bisa ketahui setelah nanti menyimak perbincangan kami, dan tentu akan lebih lengkapnya pada Seminar Nasional Kesehatan. Ini dikemas sangat luar biasa karena Anda tidak hanya mendapatkan ilmu yang luar biasa, tetapi juga ada banyak hadiah yang bisa dibawa pulang.
Dan pada sesi talk show kali ini juga Anda tidak hanya dapat menyimak pemaparan dari narasumber kami, namun juga dapat berinteraktif ya bersama pembicara nanti. Saya tidak akan menyebutkannya sekarang. Nanti saja perkenalannya. Dan Anda tidak hanya dapat bertanya ataupun mengemukakan pendapat Anda tentang nanti materi yang disuguhkan, namun juga tentu ada kuis yang sangat menarik untuk Anda ikuti Mitra Sutrada, karena ada hadiah yang sudah menanti. Tetap selalu bersama kami di 104 FM Pangkal Perjuangan Karawang. When I listen to the radio, I feel like music is so different than what it used to be. And because of that, I was inspired to do something different this time around. 104 FM, the best of choice. The evolution of music. Why can't I turn off the radio? Why can't I turn off the radio? Why can't I turn off the radio? Oke, baik Mitra Sutrada, selamat siang untuk Anda semua di 14 menit menjelang ke pukul 11 siang hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir di samping saya siang hari ini Bapak dokter ya. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Dedi Ferry dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Baik, saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vika dan Mitra Sutrada sekalian. Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar Mbak Vika? Alhamdulillah sehat, baik juga. Ya, syukurlah. Terima kasih sudah kembali hadir di Grasiar kami. Sama-sama, terima kasih juga kita sudah diundang di sini, Mbak Vika. Dan tentu saja kali ini bukan kali yang pertama, Dok ya? Ya, sudah beberapa kali saya kesini ya, ketemu sama Mitra Sutrada juga sama Mbak Vika. Oke. Ya. Senang sekali, tentu saja bisa terjalin kerjasama dengan baik. Dan pastinya untuk kali ini juga dokter sudah menyiapkan beberapa hal yang untuk dipaparkan. Iya. Iya, apa nih dokter untuk kali ini? Ya, sama seperti minggu-minggu hari-hari sebelumnya yang saya kesini, saya membawa pesan untuk Mitra Sutrada sekalian tentang seminar. Tentang seminar. Ya. Seminar dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Nah. Ya, yang ke-50 nanti hari ke-50. Sudah saya sampaikan sama Mbak Vika kan. Yang ke-50 tahun 2014 tentu saja ya. Baik, ini kenapa masih terus seminar, Dok, yang kita bahas, Dok? Ya, karena ini kan sudah detik-detik terakhir ya. Detik-detik terakhir. Pelaksanakan hari Minggu. Jadi kami mengharapkan ini seminar bagus, topiknya juga bagus, dan pembicaranya juga berkualitas, berqualified ya. Jadi ini kesempatan emas, kesempatan emas untuk pendengar Mitra Sutrada sekalian. Rugi kalau misalnya tidak datang. Ruginya kenapa, Dok? Karena ini nanti akan dibahas kupas tuntas habis mengenai masalah-masalah yang ada di di kehidupan kita sehari-hari. Oke, bahas tuntas ya. Di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa tuh, Dok? Yang pertama mengenai free sex. Ya, kita lihat bahwa kehidupan sekarang ini kan dalam era globalisasi, modernisasi kan, itu pola kehidupan yang seks yang bebas itu sudah mulai berdampak pada kita semua. Nah, itu akan nanti dibahas karena efeknya bukan hanya perilaku saja, tapi ada penyakitnya di sana. Nah, ini yang biasanya kita anggap remeh gitu. Tapi sebenarnya itu dampaknya itu akan terus menerus ke anak cucu kita yang akan membuat nanti merugikan, jelas ya, merugikan buat bangsa, negara, dan kita sendiri tentunya. Salah satunya nanti akan dibahas oleh Dr. Boyke mengenai CA cervix. CA cervix ini Mbak Vika ternyata ditularkan melalui perilaku seks, berhubungan seks gitu. Jadi CA cervix itu kanker. Kanker itu kan penyakit
akibat pertumbuhan sel-sel normal tadinya menjadi yang tidak normal. Namanya sel kanker. Sel kanker. Dan seperti kita ketahui bahwa sel kanker ini bisa menyebar. Menyebar itu dalam artian semua ya, ke dalam bagian-bagian organ tubuh kita itu semua nanti bisa kena sel kanker ini. Beda dengan tumor. Kalau tumor itu tidak bisa menyebar dan tidak ganas. Gitu. Jadi kalau kanker, kalau tumor itu tetap di situ, Iya, tidak ganas, tidak menyebar. tidak gitu menyebar ya. Kalau kanker ini bisa menyebar. bisa kemana-mana. Ya, Nah. banyak sekali tipe jenis-jenis kanker, ya. Nah, buat ketahui oleh mitra Sturada sekalian, di Indonesia itu kanker CA cervix atau kanker leher rahim ya. Kalau yang biasa orang awam itu leher rahim itu ya, yang ada di kandungan wanita, ibu-ibu ya, wanita semua. Itu nomor 1 itu adalah kanker leher rahim. Jadi 10 kanker terbanyak di Indonesia itu nomor 1 peringkatnya adalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim. Betul. Kanker serviks. Iya, itu Ini dia. istilahnya ya, Ya. kanker serviks ini adalah Kanker leher rahim. kanker leher rahim. Ya. Siapa saja ini yang bisa diserang kanker ini? Ya, yang jelas yang punya rahim. Yang punya rahim perempuan ya pastinya. Betul. Ya, jadi apa namanya? Yang bisa itu perempuan jelas Yang ya. berpeluang besar. Ya. Dan dia yang biasa ada namanya faktor-faktor ini ya, apa namanya? Faktor-faktor penyebab berarti. Gitu mungkin ya maksudnya Mbak Vika ya. Oke. Jadi sebenarnya faktor penyebabnya itu adalah biasanya dia suka bergonta-ganti pasangan seksual. Itu ya. Kemudian usia hubungan seksnya kurang dari 20 tahun. Jadi biasanya yang pernah berhubungan seks wanita di bawah 20 tahun ini bisa Di mengenai bawah itu. 20 tahun. Ya. Makanya kalau nikah harus minimal 20 tahun ya, Dok ya. Iya, kan emang sesuai dengan anjuran program pemerintah ya. Ini kenapa kalau di bawah usia 20 tahun ini lebih cenderung bisa kena kanker serviks? Sebentar, sebelum ke sana, ini masih banyak lagi faktor resikonya. Faktor selain itu. resikonya dulu. Ya. Ini misalnya apa namanya pernah menderita penyakit menular seksual juga. Ya, pernah menderita penyakit seksual juga, itu bisa juga kena kanker rahim. Kemudian merokok, jadi wanita-wanita yang merokok itu bisa lebih besar kemungkinan terjadi CA cervix ya, kanker rahim. Kemudian sistem imun, ya sistem itu tuh daya tahan tubuh yang menurun. Kemudian ada riwayat dari ibu atau saudara perempuannya menderita penyakit CA cervix. Bisa disebut keturunan nggak? Betul. Ya, tapi berapa persentasenya hanya sedikit. Tapi biasanya kalau ibu dan saudara perempuannya pernah menderita ini biasa suka kena lagi. Kemudian ada riwayat pap smear. Jadi nanti akan kita bahas untuk pencegahan. Jadi pap smear itu untuk pencegahannya kanker leher rahim ini juga dengan IVA. Namanya ada 2 untuk pencegahannya. Nah kemudian tadi sebenarnya penyebab utamanya itu adalah faktor risiko tadi ya. Tadi kan Mbak Vika tanya siapa-siapa aja sih yang bisa menderita penyakit ini, gitu kan saya sudah jawab. Itu adalah faktor risiko. Nah sebenarnya penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling utama itu adalah virus. Jadi bukan hanya batuk pilek saja, tapi ini juga bisa. Virus yang sama nggak? Beda, namanya virus HPV. HPV, apa itu? Ya. Virusnya ini namanya singkatannya itu Human Papilloma Virus, ya. Dan ini bagaimana? Biasanya ditularkan itu melalui hubungan seks. Jadi biasanya kalau kita berhubungan seks dengan orang yang punya virus ini, itu bisa tertular. Jadi bukan hanya infeksi menular seksual yang seperti yang ada di kita tahu ya, mungkin Mbak Vika ya. Banyak kan penyakit-penyakit menular seksual yang ada di luar ya, di masyarakat yang mungkin sudah banyak lah gitu. Nah kalau ini kan belum istilahnya belum pada tahu lah gitu ya. Belum, tapi sebenarnya ini juga termasuk penyakit seksual, menular seksual. Nah penderita yang terinfeksi virus ini itu tidak ada gejalanya sama sekali. Nggak ada gejalanya. Betul. Jadi tanpa terasa apapun dong. Ya, padahal dia sudah terinfeksi. Kalau beda kan kalau misalnya kita batuk pilek ada gejalanya. Pilek, batuk kan itu kelihatan dari luar ya. Badan agak meriang-meriang gitu ya. Betul. Nah kalau ini dok sama sekali nggak ada gejala. Itu dia makanya bahayanya. Tapi dia sudah terinfeksi. Ya nanti yang bisa akan menjadi kanker. Gitu ya. Nah ini terjadinya lama loh. Dalam beberapa tahun itu akan terjadi kelainan pada leher rahim yang disebut dengan lesi prakanker sebelum kanker ya. Itu namanya ada lesi prakanker.
Lesi prakanker. Ya, ini beberapa tahun, ini kan lama ya prosesnya ya, beberapa tahun sebelum jadi kanker. Nah, ini kalau misalnya tidak diketahui dan tidak diobati, akan terjadi kanker. Makanya itulah pentingnya deteksi dini. Nah, Pendeteksiannya seperti apa, nah, Dok? ini dia. Deteksi dininya pencegahannya untuk kanker leher rahim itu ada 2, Apa itu? pap smear dan IVA. Pap smear dan IPA. Ya. Apa itu pap smear? Ya, jadi pap smear itu adalah semacam tes ya, apa namanya, dites untuk melihat sel-selnya. Itu pap smear yang seperti di mana, kita bisa lihat gitu ya. Tapi ada syaratnya untuk pap smear ini. Apa itu, Dok? Syaratnya adalah sudah pernah ya, yang orang-orang yang sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian sebelum pemeriksaan dia tidak melakukan hubungan intim dulu 48 jam atau 2 hari. 2 hari. Ya. Jangan dulu deket-deket. Ya. Baik, kemudian Dok. Kemudian sebaiknya datang di luar menstruasi. Kemudian selama 24 jam sebelum pemeriksaan tidak diperkenankan melakukan pencucian atau pembilasan vagina. Kan suka kita lihat ya, antiseptik. Bilas boleh tapi jangan pakai antiseptik, Ya, maksudnya ya, begitu. hanya air bersih aja. Soalnya kalau pipis kan harus dibilas, Dok. Betul. Tapi jangan pakai macam-macam Jangan ya. pakai tambahan apapun. Nah, gitu. Betul, Mbak Vika. Oke. Nah, terus menderita setelah bersalin atau setelah operasi rahim atau setelah radiasi sebaiknya datang 6 sampai 8 minggu kemudian. Oke. Nah, penderita yang mendapatkan pengobatan lokal, ya misalnya ada kan yang di tempat di vagina itu ada suka dikasih obat itu dihentikan dulu 1 minggu sebelum pap smear. Nah, dan tidak boleh datang dalam keadaan infeksi berat, contohnya keputihan, itu nggak boleh di pap smear. Jadi pap smear itu istilahnya diusap ya, kemudian ditaruh di objek gelas dan dilihat di mikroskop di pap smear itu. Tapi ada satu cara lagi, namanya IVA. Ini sangat sederhana, sangat sederhana karena mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi IVA ini semacam ini, kalau IVA ini untuk prakanker ya, sebelum terjadi kanker, deteksi dininya gitu ya. IVA itu jadi diusap ya. Jadi istilahnya memang tidak sakit, jangan khawatir. Walaupun nanti di caranya itu dibuka, maaf ya, dibuka seperti orang melahirkan gitu, wanita melahirkan dibuka, kemudian diusap nanti dengan ada asam cuka namanya. Nah, di situ masih bisa dilihat dinilai ada nggak perubahan warna di situ. Nah, kalau ada perubahan warna berarti IVA positif. Oke. Nah, bahas terus. Jadi apa itu IVA positif? Sebentar, Ya. Dok. Oke. Sepertinya ini memang perbincangannya cukup menarik karena saya sendiri perempuan. Oke, baik. Namun kita juga tentu saja memberikan kesempatan untuk Mitra Studada Boleh. bisa bergabung. Boleh kalau misalnya mau tanya, silakan, nggak apa-apa. Bergabung dalam perbincangan kita ya, Pak Dokter. Ya, Mitra Studada dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk dapat bergabung interaktif. Ya, apapun itu yang menjadi persoalan Anda mungkin yang berhubungan dengan masalah seminar khususnya pada pembahasan kanker serviks ya, dan juga free sex. Nah, Anda tentu saja tidak melewatkan kesempatan menarik ini sebelum nanti mengetahui lebih lengkapnya pada seminar di tanggal 23 November ya. Anda yang ingin bertanya atau apapun itu silakan menghubungi 4646 104 atau yang berada di luar Karawang menambahkan kode area 0267 4646 104 atau juga bisa melalui layanan SMS Center di 0895 025 17 444. Baik, saya ulang kembali untuk Anda yang mungkin ingin bertanya melalui layanan SMS, cukup berkirim SMS ke nomor 0895 025 ya 025 mau saya 17 444 ya. Baik, kami tunggu kebersamaan Anda Mitra Studada karena Dr. Ferry siap menjawab apapun yang menjadi pertanyaan dan mungkin unek-unek Anda. Boleh, nanti saya akan berusaha kalau saya akan jawab. Okay. Satu lagi, nanti kita akan ada kuis ya, Mbak. Nah, di sesi akhir nanti. Ya, makanya dengarkan semua. Iya. Nanti baru kita buka kuisnya. Oke, ada pemaparan dari Dr. Ferry, ada hadiah juga. Jadi pastikan Mitra Studada jangan lepaskan frekuensi kami tetap di 104 FM. Ada kuis, ya, ada kuis nanti. Hadiahnya istimewa. Berupa pertanyaan dari Dr. Ferry, hadiahnya istimewa. Hadiahnya disebutin nggak, Dok?
Nanti saja. Biar surprise. Oke, kita cooling down dulu Mitra. Sudah ada satu buah lagu dari ada yang suka dengan Baby Romeo nggak ya? Baik, sebelum kita lanjutkan Dok, kita jeda dulu sejenak. Dan Mitra Surada, saya Vika bersama Dr. Ferry akan kembali lagi untuk Anda. Dengarlah cintaku, dengar hatimu yang dulu lelahkan tidurmu sampai kau datang padaku.
Astri, ini kartu identitas peserta JKN BPJS Kesehatan kamu. Wah, terima kasih Pak Aderai. Sudah bisa langsung digunakan ya Pak? Bisa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup tunjukkan kartu di puskesmas, klinik, dan dokter praktek tempat kamu terdaftar. Maksudnya Pak, kalau sakit saya nggak boleh langsung ke rumah sakit. Pertama, periksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter praktek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi kan pelayanannya terbatas. Oh tidak, kita bisa mendapatkan pemeriksaan dokter, tindakan medis, serta pemberian obat. Oh begitu, jadi nggak perlu ke rumah sakit. Jika sesuai indikasi medis diperlukan perawatan lanjutan, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Kecuali gawat darurat, dapat langsung ke rumah sakit. Apakah semua penyakit dijamin? Selama sesuai dengan indikasi medis dan prosedur. Wah, luar biasa. Menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan Wajib dan bermanfaat. Hubungi Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan di 500 400. When I listen to the radio, I feel like music is so different than what it used to be. And because of that, I was inspired to do something different this time around. One upon a time, the best of choice. The evolution of music. Why can't I turn off the radio? Why can't I turn off the radio? Why can't I turn off the radio? Kembali Vika bersama Anda di 104 FM Surada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat pembangun. Ya, mitra Surada, dan sekali lagi saya mengingatkan Anda dan sekaligus juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada acara Seminar Nasional Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Ya, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang diperingati 2014 ini adalah ke-50 ya. Sedangkan judul nanti pada seminar ini adalah isu terkini tentang kanker serviks dan dampak free sex bagi kesehatan keluarga masyarakat. Ya, saya ulang kembali judul dari Seminar Nasional Kesehatan pada HKN Kabupaten Karawang ke-50 adalah isu terkini tentang kanker serviks dan dampak free sex bagi kesehatan keluarga masyarakat. Ya, mitra Surada, tentu Anda harus mencermati dan menghafalnya. Ya, sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa nanti kami akan bagikan hadiah untuk Anda semua sebagai pemenang ya untuk kuis kita siang hari ini. Dan jangan lupa pula pembicara nanti yang akan hadir mitra Surada pada Seminar Nasional Kesehatan adalah Dr. Boyke Dianugraha SPOG Mars ya, dan Dr. Randa Safitri Mursyid MSE. Oke, mitra Surada, itu dia pembicaranya yang akan hadir pada hari Minggu 23 November 2014 di Gedung Aula Husni Hamid Pemda Karawang pukul 8 sampai dengan selesai. Kembali saya coba menyapa narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Ferry. Halo. Halo, masih di sana? Masih di sana. Mitra Surada semua masih setia mendengarkan Mbak Vika nih dengan Radio Surada. Pasti. Dok, kita langsung ke pemaparan atau kita coba lihat siapa yang sudah bergabung untuk bertanya? Boleh, silakan yang bertanya. Terima kasih untuk mitra yang masih tetap mengikuti perbincangan kami, dan juga siang hari ini ada siapa ini ya? Sepertinya lupa untuk menyertakan nama dan alamatnya. Nggak apa-apa. Selamat siang dokter. Selamat siang. Mau tanya nih, kalau anak saya ikut seminar beli tiket juga nggak buat anak saya? Maksudnya gimana nih? Maksudnya mungkin ibu yang bertanya ini mungkin ibu atau bapak gitu ya. Kemudian anaknya juga mau ikut, gimana? Beli juga nggak? Begini, jadi maksudnya saya ngerti maksudnya. Jadi gini Bu, siapa ibu bapak saya juga kurang paham nih ya. Oke lah, yang bertanya tadi mitra Surada. Jadi nanti satu tiket itu kan berlaku untuk satu orang. Kenapa? Karena setiap orang itu kan, setiap peserta seminar itu kan nanti akan dapat seminar kit, kemudian akan dapat sertifikat
apalagi mahasiswa perlu untuk sekolahnya nanti juga dapat materi seminarnya, ya bahan ilmu gitu ya, kayak semacam pegangan buat mereka. Kemudian juga dapat snack dan makan siang, dan satu lagi door prize. Nah kalau misalnya nggak pegang tiket, nanti tidak dapat kesempatan untuk dapat door prize. Nah, itu dia. Makanya sebaiknya mitra Sturada kalau bisa satu orang satu tiket, karena kita juga membatasi tempat, ya jadi tidak kita berupaya supaya tidak ada pendaftaran di tempat pendaftaran, takutnya nanti membludak gitu. Jadi dari sekarang kalau bisa cepat mendaftarkan, nanti Mbak Vika akan kasih tahu Mbak, tolong nanti tempat-tempatnya. Oke, nanti supaya segera daftar gitu. Ya. Kita informasikan ulang ya, gimana bisa mendapatkan tiket sebagai pendaftaran. Baik, demikian mungkin ya Dok ya. Jadi satu orang satu tiket ini akan berpeluang mendapat banyak hal. Betul. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kemudian satu lagi Dok. Iya. Dari Mamat Fai di Delta Mas. Selamat pagi. Ya. Ibu Mamat atau Bapak Mamat? Pak nih? Mamat Pak mungkin Mamat. ya. Mau tanya Pak Dokter, penyakit kanker serviks itu bisa nggak ya mengenai laki-laki? Nah itu pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan sepertinya ya. Nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi aja Mbak Vika. Itu pertanyaannya. Iya. Jadi laki-laki bisa terkena kanker serviks nggak gitu? Ya. Jadi sebenarnya kalau penyakit kanker serviks sendiri itu kan mengenai namanya aja itu serviks. Jadi serviks ini itu leher rahim. Leher rahim. Ya, mungkin ini Bapak kali ya. Kalau Bapak nggak punya leher rahim. Jadi leher rahim itu Pak, leher rahim itu adalah mulut rahim. Jadi ada rahim, rahim itu kita ketahui bahwa itu tempat bayi lah mungkin ya. Kalau dalam mengandung itu bayi itu akan ditaruh di rahim gitu. Nah, bayi ini akan keluar waktu proses melahirkan itu melalui leher rahim dan terus sampai keluar. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya orang-orang yang tidak mempunyai rahim gitu ya, jelas tidak mungkin terkena penyakit serviks ya, serviks karena ini kan kankernya kena ke organ tubuhnya namanya leher rahim. Tapi Mbak jangan salah, kan tadi saya sebutkan penyebabnya apa ya? HPV tadi kan, virus HPV. Ini virus ini bisa loh kena ke laki-laki juga gitu. Jadi tidak hanya perempuan, tapi laki-laki. Jadi justru yang saya bilang tadi, kontak seksual, hubungan seksual bisa menular. Kalau misalnya si laki-laki itu terinfeksi virus HPV, dia bisa menularkan ke perempuannya, ke pasangannya, dan justru nanti bisa menimbulkan masalah yang di perempuannya karena dia yang punya leher rahim kan. Jadi sebenarnya jangan khawatir, itu ada vaksinnya. Jadi boleh untuk divaksin, jadi imunisasi lah istilahnya ya. Nah itu idealnya pada usia 9 sampai 25 tahun. Kalau untuk wanita ya. Tapi bisa sampai 45 tahun. Dan untuk laki-laki itu boleh dari 9 sampai 15 tahun. Ini akan membentuk antibodi. Membentuk antibodi supaya kita tidak, kalau misalnya ada virus masuk kayak seperti cacar gitu loh. Kan kalau sudah ada imunisasi, vaksinasi gitu kan, kalau cacar kita tidak kena karena ada imunisasi vaksin tadi. Ini imunisasi apa namanya Dok? Imunisasi HPV. HPV. Ya. Nah, ini kebetulan memang ada yang bertanya. Ya. Kembali dari Mitra Sturada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu istilah APV? Apakah semacam virus? Mungkin maksudnya HPV ya? Iya. Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Baru saja dokter sampaikan. Jadi HPV itu virusnya, ya, namanya kepanjangannya itu adalah Human Papilloma Virus. Ya. Dia virus yang ada namanya virus ya, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop karena virus namanya kan kecil, sangat kecil, makanya hanya bisa dilihat di mikroskop. Itu virus. Jadi virus penyebab CA cervix, kanker leher rahim, itu dia tadi
namanya HPV. Oke, sudah cukup jelas mungkin ya. Jadi sekarang penyebab kanker serviks ini namanya virus HPV. Iya, iya. Dan Oke. saya jelaskan lanjut ya, Mbak, sebelum nanti kita masuk ke saya akan mengajukan pertanyaan. Jadi untuk pencegahannya kan tadi ada IVA dan ada pap smear. Nah, yang lebih sederhana itu adalah IVA. Nah, itu siapa aja yang perlu dites IVA? Itu adalah semua wanita usia mulai dari 30 sampai 50 tahun. Dan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual tentunya ya. Dan waktu diperiksa itu jangan dalam keadaan haid. Oh. Jadi sudah bebas dari haid ya. Dan juga tidak sedang hamil. Tidak hamil. Ya. Ini sakit nggak sih, Dok? Tidak. 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 Ya, Kalau takut. yang pernah makanya kenapa dianjurkan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, kemudian juga yang sudah pernah, lebih bagus yang sudah pernah melahirkan gitu ya. Karena seperti ya, kalau itu nggak kaget gitu kan, itu dibuka gitu ya, dibuka jadi nanti seperti itulah, tapi nggak sakit kok. Malah kadang-kadang Mbak Vika yang sudah melakukan ini malah istilahnya ketagihan. Bukan gitu ya? ketagihan dalam artian rasanya kok jadi beda. Gitu ya. Ya, banyak ibu-ibu yang Ini ada seperti itu. hubungannya dengan apa ya? Banyak yang seperti itu. Jadi kalau mereka bilang tuh seperti di spa katanya. Oh, gitu Ya. ya. Enak ya. Seperti spa katanya. Banyak yang seperti itu ya bilang seperti itu. Nah, kemudian di mana sih bisa dilakukannya? Ya, itu dia. Di IVA ini bisa dilakukan di seluruh puskesmas di wilayah Karawang. Jadi kalau ibu Puskesmas sudah ada ya? sudah bisa. karena ini apa namanya? Sederhana sekali gitu. Iya, Dok, bayar nggak, Dok? Gratis. Gratis ya. Nah. Soalnya kalau masalah tindakan itu kadang-kadang Ya. kan malesnya bukan males, takutnya ya, bayar. tapi ada syaratnya. Mahal gitu. Ada syaratnya. Gratis tapi ada syaratnya. Syaratnya apa tuh? Cukup bawa kartu BPJS. Oh, hanya dengan BPJS Ya. saja kita sudah dapat pemeriksaan gratis. Ya, juga Gitu ya. kalau misalnya mau melakukan pap smear, tadi kan ada dua ya, Ada IVA dan pap smear. Pap smear itu bisa di laboratorium Prodia di Jalan Kertabumi ya. Kemudian di Biomedilab di Teparef ya, Biomedilab. Itu juga gratis. Gratis juga. Ya. Iya. Tapi harus ada pemeriksaan, harus ada ini juga ya, harus ada syaratnya bawa Apa kartu itu? BPJS. BPJS juga. Jadi syaratnya ikut jadi peserta BPJS dulu. Betul sekali. Ternyata BPJS ini luar biasa sekali, kartu yang bisa memberikan banyak kemudahan ya untuk pelayanan kesehatan, bukan hanya diri sendiri juga keluarga. Oke. Oke, dan kembali ke seminar, Dok ya, Iya. bahwa nanti seminarnya tanggal 23 ya, Dok ya. 23 hari Minggu. Tinggal menghitung hari saja. Iya. Dan judul seminar nanti yang akan dilaksanakan adalah isu terkini tentang kanker serviks dan dampak free sex bagi kesehatan keluarga masyarakat. Ya, pembicaranya ini luar biasa. Ya. Nanti ada Dr. Boyke Dianugraha SPOG Mars dan juga Dr. Randa Safitri Mursyid ya. Ya. Oke, keynote speakernya ada Ibu Dr. Selika Nur Ahadiana, insya Allah nanti akan hadir. Oke, kalau gitu Oke. saya masuk quiz. Nah, sebagaimana yang sudah tadi kita janjikan, untuk mitra studada semua, nantikan satu hadiah ya menarik. Ini Anda bisa dapatkan untuk mitra yang mengikuti kuis tentu saja. Oke, Dok, pertanyaannya siap-siap mitra studada, Anda simak pertanyaannya dan silakan siapa yang tepat menjawab dan yang lebih cepat menekan dial kami ya, telepon kami di 4646104, Anda berhak mendapatkan hadiahnya. Mangga, Dok. Ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa nanti yang menjawab cepat dan lengkap ya, bukan cepat saja, tapi lengkap. Ya. Berikut identitas harus lengkap juga. Karena kan ngambil hadiah harus pakai KTP nih, gitu ya. Boleh pakai telepon atau SMS, Bu, Mbak? Kalau sebaiknya telepon saja ya. Nah, biar lebih dua-duanya kita buka. Boleh? Ya. Oke, kita tunggu 15 menit ya, 15 menit ke depan. Jadi pertanyaannya itu adalah apa judul seminar nanti? Seminar Hari Kesehatan Nasional judulnya apa? Siapa yang lengkap silahkan. Dan ada dua ya pertanyaannya. Siapa saja pembicaranya? Pembicaranya itu ada 3. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah apa judul seminarnya? Dan yang kedua siapa pembicaranya itu ada 3. Yang paling lengkap dan paling cepat itu yang dapat hadiahnya. Oke. Kita tunggu mulai dari sekarang ya. Oke.
Atau sambil mungkin mengingat-ingat dulu. Ya. Kita berikan kesempatan Mitra Sutradara berapa menit, Dok? Sampai selesai dah. Sampai selesai acara kita tunggu. Pokoknya kalau misalnya sudah ada yang tepat, sudah cepat dan tepat, maksudnya lengkap, jawabannya kita langsung kasih hadiah. Oke, bisa melalui layanan telepon di 4646104 atau juga mau kirim SMS saja boleh di 0895 025 17 444. Baik, apa judul seminar Hari Kesehatan Nasional? Ya, kemudian juga pertanyaan yang kedua, siapa saja sebagai pembicaranya? Sederhana sekali ya, mudah sekali. Kalau dengerin dari tadi, iya, beberapa kali tadi saya informasikan untuk Anda. Ya, beberapa kali juga dokter juga tadi saya sampaikan. Jadi hanya menghitung waktu dan kelengkapannya saja ini sebenarnya. Betul. Oke, Dok, sebelum sambil kita menunggu Mitra Sutradara, saya bahas lagi yang lain mungkin. Boleh? Ada kembali pertanyaan disampaikan ya, Dok. Silakan. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan ternyata sudah ada yang menjawab. Baik, terima kasih. Judulnya adalah isu terkini tentang kanker serviks bagi keluarga dan masyarakat. Pembicaranya Dr. Boyke dan Dr. Anda Safiti Mursid dari Mama Hani Kopel Klari. Kita tunggu yang lain ya, karena kayaknya masih belum lengkap. Masih belum lengkap. Jadi pembicara ada 3. Pembicaranya 3. Ya, Oke. kita tunggu lagi yang lain. Kita tampung dulu. Kita tampung aja. Dan berikutnya ini dari siapa? Muhammad Fai di Delta Mas. Ya. Judulnya isu terkini tentang kanker serviks dan dampak free sex bagi kesehatan keluarga masyarakat. Lengkap nih. Lengkap ya. Narasumbernya Dr. Boyke. Ya. Sayang pembicaranya sekali. kurang. Judulnya sudah lengkap. Judul sudah oke tuh, sudah lengkap. Pembicaranya kurang. Oke. Ya. Kita tampung dulu. Ya. Siapa nanti yang dianggap terlengkap ya. Kemudian Anda juga yang mau menjawab via telepon boleh ya. Oke. Berikutnya ini ternyata pertanyaan, Dok. Ya, boleh. Nah, ini kenapa, Mbak? Nggak apa-apa ya, Dok ya. Saya bacakan saja. Ini tidak mau menyebutkan namanya. Anonim saja, hamba Allah katanya. Mau nanyain hubungan suami istri menurut kesehatan berapa kali seminggu. Gak apa-apa. Karena kita edukasi informasi di sini ya. Edukasi, informasi dan komunikasi. Gak apa-apa. Jadi kita ini bukan sesuatu yang hal tabu, bukan yang pornografi. Jadi sebenarnya kalau untuk frekuensi hubungan seksual tiap minggunya itu tergantung dengan pasangan masing-masing. Jadi kita tidak bisa harus patokan seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tergantung pada kesepakatannya masing-masing dan kenyamanannya masing-masing pasangannya. Tapi jangan salah, nanti di seminar nanti itu Dr. Boyke juga akan membahas itu. Semua mengenai free sex akan dibahas. Gitu, makanya datang aja. Jadi ini bukan hanya untuk wanita saja, tapi untuk pria juga. Makanya kalau misalnya sempat datang, karena ini semua akan dikupas tuntas habis. Bukan hanya untuk CA cervix saja, tapi dari free sex-nya juga akan dibahas nanti di sana. Ya, pertanyaan semua nanti ada konsultasi juga. Makanya kesempatan maupun Dr. Boyke datang kan jarang Dr. Boyke datang nih. Ke Kerawang jarang banget ya. Gitu loh. Makanya cepat daftar sebelum kehabisan tiketnya. Siapin pertanyaannya. Oke. Dok, masih ada lagi yang jawab, Dok. Kita tampung aja dulu ya. Boleh. Oke, kali ini dari Teh Nur BB. Judulnya adalah isu terkini tentang kanker serviks dan dampak free sex bagi kesehatan keluarga dan masyarakat. Pembicaranya adalah Dr. Boyke Nugraha dan Dr. Anda Safiti Mursid, juga Dr. Selika Nur Ahadiana. Itu dari siapa, Bu? Dari
Nur BB di Kalang Surya. Oh, lewat mana jawabnya? Lewat mana ya? 100 itu. Benar sekali, lengkap banget tuh. Oh gitu ya. Ha-ha. Oke. Nanti kalau misalnya silakan aja ngambil hadiahnya. Hadiahnya saya kasih tahu ya. 1 tiket gratis untuk ikut seminar. Luar biasa. Ini kalau beli Dok 125.000 ya. Jadi keputusan pemenangnya adalah Iya, yang tadi siapa? Teh Nur Nur BB BB. ya, dari Kalang Surya. Selamat untuk Teh Nur BB mendapatkan 1 buah tiket gratis untuk dapat menghadiri seminar isu terkini tentang kanker serviks dan dampak free sex bagi kesehatan keluarga masyarakat. Baik, ini paling lengkap ya jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi. Dan sebelum saya kembali membacakan SMS berupa pertanyaan dan juga apa ini jawaban dari pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Sudah ada jawabannya. yang menjadi pemenangnya. Yang lain ikut aja seminarnya. Nanti ada door prize lagi di sana. Oke, tentu saja dapat hadiah lain. Ya, yang lebih istimewa. Yang lebih istimewa. Baik, selamat siang. Siang hari ini juga saya sudah kedatangan tamu selain dari Dr. Ferry. Selamat siang untuk narasumber kita di siang hari ini sudah hadir. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Iya. Selamat ya. Iya. Sedikit nggak apa-apa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik ya. Walaupun agak sedikit terlambat, akhirnya sampai juga di Kerahasiar. Iya betul. Senang sekali Ibu bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Namun alangkah baiknya terlebih dahulu mungkin berkenalan dengan Mitra Sturada. Mangga Ibu. Baik, selamat siang Mitra Sturada. Saya dari BPJS Kesehatan Cabang Karawang, Ega Indriati. Kebetulan saya di manajemen pelayanan kesehatan primer di BPJS Kesehatan Cabang Karawang. Jadi mungkin hari ini ya terkait dengan ini ya, tadi dari Dokter Dedi dari Dinas Kesehatan tentang seminar ya Dok ya, seminar isu terkini tentang kanker serviks dan dampak prisek bagi kesehatan keluarga masyarakat. Jadi terkait dengan seminar itu memang BPJS Kesehatan juga punya program yang peduli terhadap khususnya perempuan Indonesia. Oke, jadi tepat sekali nih ya kedatangan Ibu Ega pada kesempatan siang hari ini mendampingi Dr. Ferry. Iya. Ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan tema kita di siang ini. Iya, betul sekali. Iya, bagaimana Ibu Ega bisa memaparkan? Jadi BPJS Kesehatan selain fokus pada kuratif rehabilitatif kesehatan peserta BPJS juga pada program promotif preventif. Jadi bagaimana peserta BPJS itu untuk tetap sehat, tidak sakit. Karena kan kalau sakit biayanya mahal. Tapi kalau sudah menjadi peserta BPJS otomatis kan ada jaminannya. Tapi kita tetap fokus pada program promotif preventif juga. Di antaranya ini ada deteksi kanker leher rahim. Mungkin tadi Dokter Dedi udah sempat menjelaskan ya. Saya sudah menjelaskan. Iya, apa itu leher rahim. Mungkin saya ulang kembali. Memang kita fokus pada deteksi kanker leher rahim melalui pemeriksaan IPA maupun Pap smear, dan itu sifatnya gratis untuk semua peserta BPJS yang wanita tentunya. Iya. Tadi ada pertanyaan Dokter Dedi mau juga nggak saya kasih karena nggak punya rahim ya. Iya, nggak punya rahim. Iya, dan pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh lab yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau untuk wilayah Karawang kita punya lab Prodia yang bekerja sama di Tuparep dan lab Biomedilab yang dekat jalan kereta ya Dok. Ya, betul. Jadi silakan ya ibu-ibu yang memang ingin peduli terhadap kesehatan harus ya Dok ya. Nah ini melakukan deteksi dini kanker leher rahim di lab-lab yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, tadi sudah disebutkan bisa datang ke laboratorium Prodia di Jalan Kertabumi, juga di yang berada di Purwakarta, ini di Jalan Veteran. Iya, bisa juga ya, ini nyampe juga ya Purwakarta ya. Pasti karena selain kita di Karawang, sampai juga di Purwakarta, Subang, Bandung juga sebagian. Kemudian juga di laboratorium Biomedilab di Jalan Tuparep. Kemudian yang berikut ini
Ini di lab, di Purwakarta juga kita bisa dengan lab Kimia Farma. Oke. Iya, jadi silahkan aja, cukup membawa kartu BPJS. Ibu-ibu wanita Karawang Purwakarta bisa memeriksakan deteksi dini kanker leher rahim ini kalau di lab Pap smear pemeriksaannya. Oke, ini gratis ya sekali lagi. Gratis, iya. Hanya membawa Kartu BPJS. kartu BPJS saja. Iya. Jadi memang lebih baik mencegah. Iya, karena ini Daripada programnya ini 2014. Jadi kan sekarang udah November ya, tinggal 1 bulan lagi. Nah, silahkan segera, karena 2015 kita belum tahu program ini apakah lanjut atau tidak. Jadi segerakan saja. Ini sampai batas waktu kapan ini, Dok? Ibu Ega? Desember. Sampai Desember Iya. ya. Namun sebisa mungkin lebih awal lebih baik ya. Iya, betul. Jangan sampai menunggu Desember akhir. Iya, betul. Oke, pada jam-jam tertentu atau bagaimana, pada hari-hari tertentu atau gimana? Enggak, silahkan saja selama lab itu buka ya, Mbak ya. Yang penting selama labnya buka silahkan aja, boleh memeriksakan diri. Oke. Iya. Ini tentunya sangat penting sekali ya, Dok ya, sebagaimana tadi Ya, yang dokter betul. paparkan, jangan sampai Terjadi kanker. terjadi Iya. kanker dan Iya. dampaknya bisa merembet kemana-mana, Betul, menyebar dan, ya. Dan kalau misalnya sudah menyebar ke organ yang lain, itu sudah istilahnya resikonya juga lebih besar. Kalau hanya sampai ke kita ambil buruknya sampai ke rahim misalnya ya, itu cukup diangkat rahimnya gitu. Makanya itu pun sudah berbahaya. Kalau untuk IVA dan Pap smear ini kan deteksi dini. Jadi masih prakanker sebelum kanker terjadi kanker. Jadi bisa diantisipasi lebih awal. Oke. Nah, kalau sudah kanker, itu beda lagi penanganannya. Apalagi kalau misalnya sampai menyebar. Tadi kan karena CA cervix ini bisa menyebar kemana-mana. Jadi resikonya juga akan lebih berat lagi gitu. Oke. Itu makanya pentingnya deteksi dini, apalagi gratis ya. Nah, ini deteksi dini sebelum nanti akhirnya dampaknya lebih luas lagi ya. Ya. Kemudian saya ingin juga bertanya ke Ibu Ega. Iya. Ibu Ega, ini tindakan preventif. Nah, kalau misalkan kuratif ya. Iya. Kalau misalnya sudah terkena nih ya, Iya. sudah terkena kanker, ini kan katanya sih dengar-dengar biayanya tidak sedikit. Iya. Nah, ini sebagai dari BPJS ini sendiri gimana ini? Iya, kalau nantinya sudah terdiagnosa ya, karena terlambat ya Dok melakukan deteksi dini Iya. ini, otomatis jika mempunyai kartu BPJS, baik Askes, Jamkesmas maupun yang mendaftar mandiri, itu bisa dijamin BPJS. Tentunya di rumah sakit provider yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Semua tindakan kesehatannya? Iya, yang terkait indikasi medis, terkait kankernya itu bisa dijamin. Tapi itu dilayani di rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Termasuk obatnya? Iya, termasuk obatnya, termasuk nanti kalau harus melakukan kemo ya Betul. Dok ya, Ya. itu di cover semua oleh BPJS Kesehatan. Iya, pengobatannya sampai ke tahap tuntas ya? Iya, Sampai- tahap tuntas. Tapi jangan lupa untuk peserta mandiri yang mendaftar di BPJS Kesehatan, jangan lupa untuk membayar iurannya rutin tiap bulan, itu dia. paling lambat tanggal 10. Karena kalau terlambat membayar nanti akan kena denda. Kalau hitungannya terus berbulan-bulan nanti kartunya menjadi tidak bisa digunakan. Nah, ini tentu saja merupakan sebuah kemudahan dan pelayanan istimewa dari BPJS ya, Iya. yang sudah terdaftar sebagai peserta. Iya. Nah, sepertinya ada yang ketinggalan deh. Aduh, saya kok belum masuk di BPJS nih. Iya, betul. Nah, gimana ini syaratnya atau hal-hal yang perlu dilakukan nih? Iya, silakan saja kalau ingin mendaftar menjadi peserta BPJS bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi Di mana yang itu? bersangkutan di Bepas di Jalan Ahmad Yani Bepas nomor 85 Karawang. Jadi sebelum SMA 1 kalau dari sini. Nah, Depan SMA 4. Iya, jadi silakan aja mendaftar, nanti ada formulir yang harus diisi, persyaratan yang harus dilengkapi, foto 3x41, kemudian KK, EKTP, nomor rekening. Nah, itu mungkin bisa disiapkan. Iya, persyaratannya sederhana ya. Iya, sederhana. Dan letaknya juga ini mudah sekali dijangkau. Iya, betul. Bu Ega tadi sudah jelas sekali lokasinya di sini di Iya. depan SMA 4 Iya. ya. Nggak Iya. salah lagi deh kayaknya Iya. di situ. Oke, baik. Sementara saya beralih ke dokter dulu. Iya. Oke, baik. Iya. Dok, masih semangat, Dok? Semangat. Gimana Oke. Mitra Sturada? Iya, Mitra Sturada sepertinya masih cukup antusias menyimak Iya. pemaparan kita di siang hari ini. Oke. Masih ada pertanyaan berikutnya dari
Iya, dokter. Boleh. Iva yang positif yang bagaimana dan apa saya kalau haid suka apa ini ya? Dan anak saya kalau haid suka sakit banget deh. Itu bagaimana? Iya. Dari Mama Hani di Kopal Klari. Oh, yang tadi Mama Hani ya. Oke. Begini, Ibu Hani dari Klari. Jadi yang maksudnya IVA positif itu, kalau kita melakukan pemeriksaan dari IVA, itu akan ada perbedaan nanti di sana. Ya, nanti itu akan tim medis ya, ahli kesehatan yang akan menilai bahwa dia itu positif atau tidak. Dan jangan khawatir ya, untuk mitra surada sekalian, kalau misalnya IVA positif, jangan langsung itu bukan vonis kanker ya. Sekali lagi, jadi jangan khawatir. Jadi IVA ini untuk deteksi dini, untuk screening awal. Karena apa? Kalau misalnya positif itu adalah namanya baru lesi prakanker. Kalau positif gitu ya. Jadi bukan kanker sekali lagi ya. Jangan takut. Soalnya banyakan langsung aduh, saya penderita kanker positif. Sudah memvonis Betul. gitu ya. Tapi sebenarnya itu baru awal. Dan kalau misalnya sudah awal diketahui dan ditangani, itu bisa sembuh. Tidak bisa maksudnya menjadi bisa tidak menjadi kanker gitu loh maksudnya. Jadi deteksi dini. Jadi perlunya sebelum jadi kanker ini dideteksi dini dulu dengan IVA. Nah, jadi jangan khawatir. Justru malah senang kalau misalnya kita deteksi dini awal itu bisa disembuhkan sebelum jadi kanker gitu. Ya. Ya, jadi dok, sorry. Ya. Kalau misalkan ini kan ada dua pemeriksaan ya dok ya. Ya. Kalau sudah pap smear, apa diwajibkan IVA atau sebaliknya? Atau harus dua-duanya? Ya, salah satu sudah cukup sih. Salah satu. Sudah cukup. Tapi yang mudah itu IVA. Lebih mudah. disarankan IVA ya? Ya, IVA. Kalau pap smear itu kan harus ke laboratorium tadi dan memang perlu tempat-tempat khusus. Iya, dan juga untuk IVA ini bagi yang jauh dari kota ya mitra surada kan, ini kan kedengaran semua ya Bu, ya Mbak ya. Nah, ini kalau jauh ke mengakses lab yang di kota itu bisa pemeriksaan IVA gratis di puskesmas. Nah, ini cukup di puskesmas cukup di saja puskesmas. Yang dekat-dekat saja puskesmas menunjukkan gratis, kartu BPJS saja diperiksa IVA. Iya, silakan di puskesmas terdekat karena kan yang banyak tuh tersebar puskesmas ya dok ya. Iya, di mana kan? Seluruh wilayah pelosok juga ada. Iya, karena kalau untuk yang lab memang kita masih wilayah kota. Dan itu memang dikhususkan pap smear. Kalau pemeriksaan IVA silakan di puskesmas terdekat. Oke. Sangat mudah sekali ini. Jadi tidak ada alasan mungkin ya untuk menunda pemeriksaannya. Betul. Oke, sebelum nanti terlanjur karena tidak diketahui apa gejalanya. Jadi bisa saja langsung terkena kanker gitu ya. Jadi inilah pentingnya mengapa disarankan agar deteksi dini melalui IVA. Oke, dok. Ibu Ega sebentar ya. Ada pertanyaan kembali. Oke, apa-apa. Ya, Ayo. dari Zainal Arifin. Oh ya. Selamat siang Pak Zainal. Iya, Pak Zainal. Apa sih penyebab awal penyakit kanker serviks itu dan ada di bagian tubuh yang mana adanya penyakit serviks itu? Baik, dok. Mungkin harus kembali diulang-ulang ya dok ya penjelasannya. Gak apa-apa. Jadi untuk Pak Zainal, penyakit CA cervix itu tadi adalah penyakit kanker pada leher rahim dan ini biasanya diderita oleh kaum wanita. Dan penyebabnya yang paling sering itu karena hubungan seks. Jadi hubungan seks yang salah satu pasangan itu terinfeksi virus HPV tadi. Ya, yang virus ini yang bisa menyebabkan CA cervix selain daripada yang lain ya, tapi terutama itu virus HPV tadi. Makanya kenapa pentingnya kita harus menjaga masing-masing pasangan jangan sampai free sex tadi kan seminarnya kita membahas free sex itu hubungannya gitu. Karena kecenderungan untuk tertular penyakit baik itu penyakit ini CA cervix infeksinya tadi HPV dan penyakit infeksi menular seksual yang lainnya gitu. Itu akan lebih besar apalagi belum HIV. Belum AIDS gitu kan. Itu banyak sekali lah penyakit yang disebabkan oleh menular seksual. Dan yang dirugikan adalah apa? Dari wanitanya gitu karena yang punya leher rahim itu adalah wanitanya gitu. Makanya kenapa ini perlu diketahui tidak hanya untuk wanita saja tapi untuk pria pun juga harus tahu gitu ya. Oke. Sepertinya cukup jelas ya untuk Pak Zainal Arifin. Jadi penjelasan Dokter Ferry seperti itu. Jadi tidak
tidak ada hal mungkin ya yang perlu dipikirkan kembali untuk datang ke seminar. Betul. Seminar isu terkini tentang kanker serviks dan dampak free sex. Nah, bagi kesehatan keluarga masyarakat. Jadi ini ruang lingkupnya sangat luas. Iya, dan Anda bisa mendapatkan tiketnya di Dr. Dini Nuridianti M.Epid PKM Rawamarta dengan nomor kontak di 0812 102 85000 atau juga bisa menghubungi Prodi Kebidanan Karawang dengan Monik di 0857 5959 4583 ataupun juga melalui Rina Marlina SSI di Unsika 0856 2407 8484 dengan tentu saja akan banyak mendapat fasilitas seminar kit, kemudian juga Anda berhak mendapatkan sertifikat juga door prize ya, akan dibagi-bagikan untuk Anda semua dibawa pulang dan pastinya ada coffee break dan mendapat makan siang. Jangan lupa Anda datang pada seminar nanti. Seminarnya diselenggarakan di Minggu 23 November 2014. Pastinya sudah tahu semua, ini gedung Aula Husni Hamid Pemda Karawang ya, di belakang kantor bupati kita. Satu lagi Mbak, iya. Jangan lupa ada door prize-nya. Ada door prize lagi ya di sana. Oke. Sangat menarik sekali ini ya, Dok. Iya. Kalau misalnya Dok, yang kecenderungan ya Dok ya. Ya, gimana? Kecenderungan kanker ini biasanya lebih ditularkan perempuan apa laki-laki ya Dok ya? Maksudnya untuk SEA cervix sendiri? Iya. Ya, makanya tadi yang saya sampaikan tadi di awal, ada beberapa faktor predisposisi. Jadi yang faktor risiko namanya yang bisa terkena SEA cervix ini kan. Contohnya yang pertama tadi, berganti-ganti pasangan seksual. Nah, itu lebih cepat kena ini gitu. Kemudian usia hubungan seks itu, hubungan seks ya, itu yang kurang dari 20 tahun, seorang wanita jelas ya. Kemudian juga pernah menderita penyakit menular seksual. Kemudian juga pernah di pap-smear atau di HIV positif. Juga wanita yang merokok. Karena apa? Metabolismenya akan menurun ya, daya tahannya juga akan menurun, dan ada riwayat dari ibu dan saudari perempuannya. Kalau bicara jadi justru lebih kecenderungannya itu wanita, karena yang saya bilang tadi bahwa yang punya rahim itu wanita gitu. Tapi bisa ditularkan oleh perempuan laki-laki ya Dok ya? Jadi yang laki-laki inilah yang harus juga menjaga jangan sampai melakukan free sex gitu. Nah, makanya topik kedua nanti di seminar itu kan melalui judulnya itu free sex berdasarkan psikologi. Nah, itu nanti akan dibahas nanti di sana. Dr. Safitri ini bagiannya nanti akan memaparkan free sex yang berdasarkan psikologi. Nah, Bu Ega, bagaimana peran serta BPJS dalam mendukung kesehatan masyarakat ini khususnya di wilayah Karawang, Dok? Ibu Ega, mohon maaf. Ya, gimana Mbak? Bagaimana peran BPJS dalam mendukung khususnya untuk program ini nih, untuk program kesehatan perempuan ini ya, kanker serviks ini. Iya, jadi memang tadi selain kita punya program gratis untuk pemeriksaan IVA dan pap-smear, termasuk seminarnya juga ini kita support ya, BPJS Kesehatan mensupport dalam rangka HKN ini untuk penyelenggaraan seminar. Dan sebenarnya kita juga senam juga kita support, senam sehat bersama BPJS. Jadi yang sudah rutin dengan Pemda Kabupaten Karawang, beberapa kali kita juga ada di instansi-instansi pemerintah. Jadi senam sehat, kemudian untuk wanita sih itu fokusnya ke deteksi kanker leher rahim untuk tahun ini. Cuman untuk kegiatan promotif preventif sebenarnya kita ada juga untuk yang menderita penyakit kronis. Jadi untuk yang misalnya orang tuanya punya DM atau hipertensi, itu boleh bergabung dengan klub-klub Prolanis sementara ini yang berjalan di Puskesmas Karawang, kemudian di Klupaten. Nah, itu ada kegiatannya Mbak. Kita punya senam, kemudian
edukasi terkait penyakitnya. Kemudian ada juga pemeriksaan lab, termasuk obatnya pun diberikan di penyelenggaraan klub tersebut. Jadi tidak usah ke rumah sakit untuk obat yang 1 bulannya, cukup mengikuti klub Prolanis ini. Jadi bisa semuanya gitu. Jadi selain untuk ya wanita yang aktif, juga untuk yang sudah kronis, penderita kronis khusus DMDHT, kita punya programnya. Sepertinya kita terlalu asik ya untuk berbincang. Namun kita harus jeda dulu sejenak karena kita sudah memasuki waktu untuk sholat zuhur wilayah Karawang dan sekitarnya. Oke. Iya. Selamat siang mitra saudara, dan jangan kemana-mana karena kami masih ada untuk Anda. Untuk daerah Karawang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Oh indahnya suasana bila ku tahu siapa namanya, berteduh malu, dia tersenyum simpul dari kehadiranku di sana. Ku berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyibak duka di dalam hati ini, menyambut pertemuan dengannya. Bila telah terjadi semua angan ini, ku harapkan ada bayangan diriku mengisi hari-hari di dalam gerak dan langkahnya. Walau jarak memisahkan diriku dengan dirinya, tak akan peduli semoga waktu kan berpihak kepadaku. Fantasiku kian menjulang, membawaku melayang ke awan. Semesta ada, kelelahan menerpa seribu candaku dengannya. Biarkan semua seperti adanya. Ku harapkan ada bayangan diriku mengisi hari-hari di dalam gerak dan langkahnya. Kalau jarak memisahkan diriku dengan dirinya, tak akan peduli semoga waktu kan berpihak kepadaku. Di saat ku ragu akan perhatianmu, fantasiku kian menjulang, membawaku melayang ke awan. Semesta ada, kelelahan menerpa seribu candaku dengannya. Biarkan semua seperti adanya. Ku harapkan ada bayangan diriku mengisi hari-hari di dalam gerak dan langkahnya. Walau jarak memisahkan diriku dengan dirinya, ku tak akan peduli semoga
Mas Aderai, saya kan pemilik usaha nih, perlu daftarin karyawan saya ke BPJS Kesehatan nggak ya? Harus dong, sebagai pemilik usaha pusat kebugaran, saya juga harus menjamin pemeliharaan kesehatan pekerja saya dengan mendaftarkan mereka di BPJS Kesehatan. Mudah kok Mbak, Oh ya? perusahaan mengisi formulir pendaftaran dengan data perusahaan dan lampirkan data karyawan dan keluarganya. Mahal nggak Mas? Enggak lah, hanya 4,5% dari gaji per bulan. 4% wajib dibayarkan oleh perusahaan dan 0,5% dibayarkan oleh pekerja dengan batas maksimal 2 kali pendapatan tidak kena pajak. Status kawin anak 1. Iuran segitu menanggung siapa saja? 5 anggota keluarga, karyawan, istri atau suami, dengan maksimal 3 orang anak. Wah, karyawan tenang, perusahaan senang nih. Mau segera daftarin perusahaan saya ke BPJS Kesehatan deh. Harus ingat, menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Pendaftaran BUMN, usaha besar, menengah dan kecil, paling lambat per 1 Januari 2015. Hubungi BPJS Kesehatan di 500 400. When I listen to the radio, I feel like music is so different than what it used to be. And because of that, I was inspired to do something different this time around. 104 FM, the best of choice. The evolution of music. Why can't I turn off the radio? Why can't I turn off the radio? Why can't I turn off the radio? Kembali Vika bersama Anda di 104 FM, Studio ada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Dan tentu saja saya masih ditemani oleh Dr. Ferry dan juga Ibu Eka Indriati ya. Iya, Baik, selamat Mbak Vika. siang, masih ya. Masih semangat. Semangat pagi ya. Selamat siang. Oh siang, tapi semangatnya harus pagi Mbak Selamat, Vika. ya, Iya. semangatnya harus tetap pagi. Iya. Baik, kita masih tentang seminar nih ya. Iya, Mbak. Dan masih tentang kanker serviks dan dampak riseknya juga. Tentu tidak hanya untuk diri sendiri ya, kesehatan keluarga dan juga masyarakat. Oke, satu pemenang tadi sudah kita dapatkan pada kuis siang hari ini, mendapatkan 1 tiket gratis ya untuk dapat mengikuti seminar nanti di tanggal 23 November 2014 hari Minggu. Oke Dok, sepertinya kita sudah berada di posisi akhir ya untuk perbincangan kita siang hari ini. Namun sepertinya antusias dari para mitra masih terus ini. Baik, saya sapa saja terlebih dahulu. Selamat siang untuk Pak Jamaludin di Riung Rangga Sari Atar Subang. Ini dari Subang nih Dok. Oh sampai juga ya, dengar juga Pak. Iya. Selamat siang Pak. Beliau mengatakan saya dari awal menyimak pembicaraannya semua. Kemudian saya mau tanya Dok, kalau ciri-ciri kanker itu yang dinyatakan positif jenisnya seperti apa? Terima kasih. Oke. Mungkin di akhir pertanyaan. Oke. Sebenarnya ciri-ciri awal untuk apa nih, maksudnya untuk kanker selai rahim atau semua kanker ya? Ini hanya rahim ya. Okay. yang kita bicarakan saja Dok. Oke. Sebenarnya gejala khasnya itu sih tidak ada. Ya, karena apalagi ini kan kita bicara masalah baru prekankernya, ya prekankernya gitu. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah prekankernya, bukan kankernya. Kalau misalnya sudah sampai kanker, ya tergantung organ mana yang kena. Kalau misalnya organ rahimnya, ini kan rahim ya, leher rahim, berarti leher rahimnya ya keluhannya di daerah kandungan situ ya, gitu. Itu berarti ada gejalanya. Dia biasanya suka sakit dan itu. Ini kan penyakit kronis, jadi lama sekali bisa nimbul gejalanya gitu. Kayak prekanker aja itu sampai bertahun-tahun, beberapa tahun untuk menjadi kanker gitu. Jadi makanya pentingnya tadi deteksi dini. Jadi kita sekarang ini jangan bicara kankernya deh seperti apa. Kecuali kalau misalnya memang sudah positif sudah positif menderita kanker, ya itu memang sudah ada gejalanya jelas gitu ya. Cuman kan kita tidak tahu kanker itu letaknya di mana ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang secara umum kanker itu gejalanya apa, itu sulit sekali dikatakan gejalanya seperti apa gitu ya. Tergantung dari organnya itu. Kadang-kadang juga tidak ada gejala, tapi sudah tahu tipe stadium berapa gitu. Stadiumnya sudah lanjut gitu ya.
Makanya itu pentingnya penanganan Deteksi dari itu ya, deteksi Dok? dini Ya, kalau oke. untuk CA cervix ya. Dan yang kedua juga pentingnya untuk pola hidup sehat. Karena dengan kita bergaya pola hidup sehat itu semua mudah-mudahan penyakit-penyakit itu juga akan terhindari gitu. Baik, sebelum mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan Dokter Ferry sebelum nanti ke Ibu Ega. Ya, jadi terima kasih saya sudah diundang di sini dan terima kasih juga untuk mitra saudara sekalian yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi secara aktif dari awal sampai sekarang sampai akhir nih mau closing ya Mbak. Yang penting kita harus peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Banyak sekali beberapa cara supaya kita bisa peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Menjaga perilaku hidup sehat itu penting. Bagaimana kita harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita sakit juga itu penting. Dan juga salah satunya adalah meningkatkan edukasi kita. Ya, meningkatkan edukasi atau pengetahuan itu bisa didapat dari semua cara. Salah satunya dengan mendengarkan radio ini dan yang kedua bisa lewat perkumpulan atau seminar-seminar. Makanya kenapa seminar besok ini kalau bisa datang deh. Karena di sana pembicaraan itu bagus gitu ya, interaktif, bisa ditanyakan semua nanti diskusi apa penyebabnya, masalahnya, penyakitnya dan kebetulan besok itu berkaitan dengan masalah CA cervix dan free sex. Ya, karena ternyata free sex itu sudah sekarang ini sudah di mana-mana. Apalagi kita lihat era digital sekarang kan, gampang mengakses semua. Porno ya video situs-situs porno itu gampang sekali. Dan jangan salah, kita sebagai orang tua bagaimana siap nggak kita menghadapi anak-anak dengan pola hidup yang seperti sekarang. Semua akses media pornografi gampang sekali diakses gitu ya. Dan ini pasti ada dampak negatifnya pada anak era digital yang zaman sekarang ini. Kemudian jangan salah bahwa pornografi ini ada bisnisnya. Sasarannya itu adalah anak-anak kita. Jadi makanya datang saja ke seminar nanti, segera daftar, nanti keburu habis tiketnya, cepat-cepat. Kita tunggu nanti mitra saudara semua di sana. Silahkan menikmati dan mengikuti seminar dari awal sampai selesai. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter. Ibu Ega ini dari BPJS Kesehatan Karawang. Iya, cabang Karawang. Yang khusus datang pada kesempatan siang hari ini juga untuk berbagi cerita dengan mitra. Iya. Baik, tidak hanya cerita, tentu saja ini sesuatu yang bermanfaat ya. BPJS ini sangat luar biasa. Dan di akhir perbincangan kita, Ibu Ega, mangga ada yang disampaikan? Baik, mitra Surada semuanya, terima kasih juga nih sudah diundang ya BPJS Kesehatan Cabang Karawang di sini. BPJS Cabang Karawang itu cakupannya Karawang Purwakarta dan mungkin terjangkau ya Surada. Baik, terima kasih. Setelah tadi mungkin pemaparan dari Dokter Ferry ya, Dedi Ferry. Ya, sama aja ya. Itu juga namanya. Iya, terkait dengan tadi bahayanya jika sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa ya Dok ya kanker leher rahim, maka segerakan lakukan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim, baik melalui pemeriksaan IVA di puskesmas maupun pemeriksaan pap smear di lab-lab yang bekerjasama dengan BPJS, yaitu Laboratorium Prodia Karawang Purwakarta, Laboratorium Biomedi Lab Karawang, dan Laboratorium Kimia Farma Purwakarta. Dan ini peserta BPJS ini terdiri dari peserta Askes, Jamkesmas, kemudian peserta BPJS dari badan usaha atau perusahaan, dan peserta BPJS yang mendaftar mandiri. Iya, jadi silahkan yang mempunyai kartu BPJS untuk wanita, kategori wanita silahkan langsung lakukan deteksi dini kanker leher rahim ini. Oke, cukup Ibu? Cukup Pak. Oke, ini luar biasa sekali pemaparannya. Iya. BPJS siap membantu ya dalam bidang kesehatan. Oke, terima kasih Dr. Haji Dedi Ferry. Terima kasih. Sudah hadir di Vika, siang hari ini, banyak mitra sekali ya. yang sudah disampaikan, sama-sama. terutama juga nanti pada pelaksanaan seminarnya. Sukses untuk Amin, pelaksanaannya. amin. Terima kasih. Semoga saja mitra Studada juga tidak menyanyiakan kesempatan ini ya. Baik, Ibu Ega Indriati juga terima kasih dari BPJS Kesehatan. Sukses untuk segala programnya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Oke. Iya. Demikian mitra Studada perbincangan kami dari Grahasia 104 FM. Saya Vika, sepertinya harus juga segera pamit undur diri dari Anda semua. Namun satu informasi kembali untuk Anda semua, ini
merupakan undangan untuk masyarakat Karawang pada acara tabligh akbar. Ya, Mitra Surada, hadirilah tabligh akbar pada malam ini pukul 7.30 ya, atau pukul 19.30 di Masjid Al Jihad. Sebagai penceramah adalah Bapak Habib Muhammad Al Habsyi dari Jakarta. Oke, sekali lagi Mitra Surada, Anda diundang ya, khususnya untuk masyarakat Karawang pada acara tabligh akbar nanti malam pukul 19.30 di Masjid Al Jihad Karawang. Sebagai penceramah dihadirkan Habib Muhammad Al Habsyi dari Jakarta. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Dok, kita pamit. Ibu Ega juga kita pamit. Iya. Pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.